ada nih dari pemerintahan juga mau menaikkan isu soal pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Wow. Walaupun tadi pagi Memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto, yang mana kita tahu sendiri rekam jejaknya tuh nggak baik-baik banget gitu ya. Terlebih kalau kita lihat, aku nggak akan ngomongin dari segi ekonomi, tapi aku akan ngomongin dari segi hak asasi manusia. Di sini teman-teman kita dari Kontras sudah merangkum banyak tragedi kemanusiaan yang terjadi di era Soeharto, dan yang sampai saat ini itu belum menemukan penuntasannya secara hukum. Jadi penyelesaian secara hukumnya tidak ada, tapi mau diselesaikan ibaratnya secara kekeluargaan. Bagaimana nyawa yang hilang bisa diselesaikan kekeluargaan. Diselesaikan secara kekeluargaan gitu kan. Tinggal kita menunggu. Betul, ada feedback yang baik ya dari pemerintah. Apa yang dia sampaikan ini hanya yang minjam istilah dia juga omong-omong. Omong-omong, dan kita juga memahami 6 bulan baru masuk 7 bulan, ini saya pikir sebuah waktu yang masih sangat pendek ya. Betul. Kita berharap nanti kita kasih waktu Mei tahun depan, ya kita mau lihat mana yang terrealisasikan. Bagaimana progresnya, betul. Mana progresnya, kalau tidak ya kita kawal. Kita tetap melakukan kritik terhadap Prabowo, karena bagi kita adalah janji adalah hutang. Siap. Dan sebagai seorang yang mengaku patriotik, demokratis, berjiwa Pancasila, ya kan, apa yang Anda janjikan kepada rakyat, maka itu yang harus laksanakan. Kalau dari kita ya masih fokus ke RUU TNI ya. Karena ya udah disahkan secara diam-diam. Dan ya kita masih berusaha biar ya walaupun kayak nggak bakalan ini ya tapi ya rendah-rendahnya perjuangan ya tetap berjuang. Pemerintah harus tahu memang rakyat tidak setuju sama hal ini, betul. Dan kembalikan memang TNI harus kembalikan ke barak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi di mana, Pit? Kita lagi di Stasiun Gambir. Mau ngapain? Memperingati May Day. Hari ini May Day, Li. Hari apa? Hari buruh. Hari buruh internasional. Tanggal 1 Mei. Tanggal 1 Mei. Yes, jadi seluruh dunia merayakan si May Day ini. Yes, that's right. Karena memang hari ini di mana kemudian buruh ngumpul untuk menyuarakan apa yang kemudian menjadi hak mereka. That's right. Apa yang kemudian belum pemerintah tunaikan atas apa yang kemudian jadi hak mereka. Betul. Gitu. Setahun kita sekali mewakili tukang parkir seluruh Indonesia. Oke, Li? Insya Allah kita hadir di sini, kita akan meliput, ngasih kalian experience kayak gimana sih May Day. Terutama tahun ini ada bedanya soalnya tahun ini. Oke. Ada bedanya soalnya tahun ini sekarang di Monas dan kita ada acara-acara konser. Yes. Yuk. Oke, ikutin. Selamat bertugas, Bu. Selamat bertugas. Terima kasih, Bu. Wih, Pak. Haji, Pak. Chill. Polisi Ini kok gue yang kerja, Pak. Iya. Kiri. Iya, bubaran. 2 jalur. Konsernya udah. Terakhir tadi Happy Asmara katanya. Anjrit, serius. Sama NDX. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis, Bang, acaranya? Kayaknya selesai. Selesai. Siap. Ketinggalan lagi. Bubar semua ya, teman-teman berarti ya? Pulang Oke, semua. siap. Oh, ya udah. Aksi yang di DPR enggak ya? DPR di mana? Kalau DPR nggak tahu, kita instruksinya. Oh, siap ya, artinya maksudnya teman-teman buruh karena nggak Monas dikoordinasi buruh di sana. sini kan? Iya. Dari pagi tadi Pak Presiden dari sini juga kan? Sudah. Ya udah. Udah bubar. Bubar. Gimana tadi ini acaranya? Seru? Justru kita nggak bisa masuk Keramaian. karena terlalu penuh. Mobilisasinya itu berarti ya? Iya. Dari mana, Bang? Daerah mana? Dari Purwakarta. Purwakarta, Masya Allah, naik Wih. bis. Masya Allah. Berapa orang ini masanya? Kurang lebih kita 30, kalau satu serikat saya ya, itu 36 bis. 36 bis. Ya, serikat saya aja. Satu bis berapa? Apa aja? Satu bis berapa orang tuh kira-kira? 100? Kurang lebih 50. 50 kali 36? 50, 60. 60 kali 36? Iya. Hampir 200-an lebih tuh berarti ya? Ya, 2000. 2000 lebih? Itu hanya SPMI aja ya. FSPMI, FSPMI. oke, serikatnya betul. SPSI belum. Ada lagi yang paling gede Iya, betul. FSPMI sama Kalau yang di Purwakarta, sementara untuk hari ini SPMI. SPMI paling gede, oke. Oke, Tujuannya apa, Bang, kalau ke sini? Menyuarakan apa, hak-hak atau apa mungkin?
atau hadir ke sini tujuannya untuk apa? Untuk Ya, menyuarakan tahun hak-hak ini tuh apa buruh. May Day? Diperingati sama buruh apa? Kemarin kan terjadi tuh pemotongan ya Sritex kemarin tutup. Ya. Ada beberapa teman-teman juga yang akhirnya keluar di layoff lah artinya. Itu yang termasuk suara yang mau disampaikan di May Day tahun ini. Ya salah satunya itu. Nah, Oh, tuntutan kita kan outsourcing. Kalau bisa Outsourcing. Iya. Itu sekarang lagi dihapuskan. banyak ya. Iya. Itu kita ingin dihapuskan. betul. Terus maraknya PHK. Itu dia tadi, betul. Yes. Maraknya PHK ini. Terus untuk impor ini, Ya. impor barang ini. Ya. Contoh sekarang kayak mobil-mobil Cina-Cina ya. Cina-Cina Ya, ya, masuk ya, tanpa apa ya? Tanpa pabriknya tanpa di sini. Harusnya pabriknya di sini, Nah, lapangan kalau pekerjaan pabriknya di sini, jadinya. Ya, penyerapan ke teman-teman Ya, ininya juga pekerjaannya segala macamnya ya. Iya. Tapi lagi dibuat kok katanya Pak ya? Ya. Pabriknya lagi dibikin kan di YD. Ya. Yang gede itu katanya. Katanya begitu, tapi kita kan nggak begitu. LG aja tutup ya kemarin ya. Iya. Iya gitu sih. Oke, Oke, Pak. aman oke. Ya, Pak, terima makasih kasih. banyak, Pak, Selamat ya. Hari Buruh. Selamat Hari Buruh, Siap, Pak. makasih. Terima Ya, kasih. semangat terus. Semoga Makasih ya, sukses. Assalamualaikum. Salam buat teman-teman. Assalamualaikum. Apa? Dari mana, Cil? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana kalian? Bapak lu Dari dari mana? mana? Jakarta Jakarta mana? mana? Kobam. Kobam. Kobam lu. Ah, Astagfirullahaladzim, Pak. ngapain banyak banget busnya ya? Minta semua berarti? Hah? YouTube, masuk YouTube. YouTube tuh. Iya, Sebelah sana semuanya. YouTube. Lagi dong. Pak, lagi dong, Pak. Ntar gua kasih, Lagi dong, Pak. Ayo joget. Lagi pindah. Mobil aksi tuh, Li. Ada mobil aksi tuh, Li. Siang, Bang. Selamat May Day, siap May Day. Korlapnya siapa, Bang? Assalamualaikum. Korlapnya siapa? Di mana? Di mana, Bang? Boleh diajak ngobrol nggak? Izin, Bang, selamat siang. Pengen ngobrol sama Korlap, boleh? Salam. Ya. Halo, Pak. Ya. Pengen ngeliput teman-teman buruh hari ini May Day 2025 ini, apa yang mau diteriakan sama teman-teman Pak, teman-teman buruh gitu. Boleh kita merapat ke mobil aksi mungkin, Pak? Oke, siap. Man. Dari teman Tom Subang ditunggu di motor suara. Terima kasih. Naik ke sini. Naik, Al. Kamu pegang ini merah putih. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Oke, dengan Bapak siapa, Pak? Maaf, Pak. Saya Daeng Wahidin, Bapak Daweng Wahidin, oke. Presiden Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, Siap. sekaligus sebagai Presiden Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI). Masya Allah, amin, siap. Ya. Oke, Pak. Sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Buruh Ya. tahun 2025. Yes. Mengejutkan sekali memang titiknya akhirnya dikumpulkan di Monas Iya. tahun ini. Tadi juga sempat disambut oleh Bapak Presiden. Betul. Ya. Ya kan? Walaupun kami melihatnya agak sebelah mata nih, Pak. Ya. Karena artinya Presiden dan kebijakannya seperti tumpang tindih dan sepertinya belum banyak menguntungkan rakyat Para sipil buruh. pada umumnya gitu. Ya. Apa yang kemudian jadi isu teman-teman buruh di tahun ini, Pak? Ya, yang isu utama kita tentu saja kan terkait masalah kehancuran stabilitas tata kelola negara 10 tahun belakangan. Ya tentu saja kan menjadi sebuah pekerjaan berat juga dari Pak Prabowo. Betul. Jadi selama 10 tahun Ya. rezim sebelumnya itu Ya. kondisi buruh Indonesia itu amat sangat tertindas, amat sangat teraniaya, Ya. banyak ter-PHK, banyak tergantikan dengan tenaga kerja asing, Ya, 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 upahnya betul. murah, Ya, betul. ditambah lagi isu COVID yang mengakibatkan PHK terjadi Ya, di masalah, mana-mana, ya, ya, gitu ya. kan? Ya. Jadi kami tadi menyampaikan aspirasi langsung kepada Presiden Prabowo Ya. bahwa tolong segera disahkan undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Siap. Sebagai turunan daripada putusan MK kemarin yang sudah mengalurir 21 pasal undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu. Ya, Nah, betul. maka dari itu kita minta untuk segera diperbaiki karena jangan sampai berkelakuan seperti rezim kemarin. Hmm. Dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat, bukannya diperbaiki malah bikin perpu. Betul. Cilakanya isi perpu itu sama juga dengan undang-undangnya. ada bedanya, ya. Jadi itu sebuah penghinaan konstitusi dan
Tadi Pak Prabowo juga udah menjanjikan menyampaikan akan mengajak dialog. 150 pimpinan konfederasi dan federasi. Betul. Dipertemukan dengan pengusaha. Oke. Jadi 150 pengusaha juga, jadi ada dialog. Jadi Betul. ini fungsi mediasi yang dilakukan oleh pemerintah. Karena kan buruh sejahtera, pengusaha tetap bisa menjalankan bisnisnya dengan baik ya, dan tentu saja mengharapkan keuntungan berkesinambungan tuh dua-duanya, ya, betul, karena betul, ini betul. berkaitan seperti dua sisi mata uang. Ya, betul. Ya. Tidak bisa terpisahkan antara buruh dengan pengusaha. Ya, betul. Gitu. Ya, Bapak menanggapi kemarin beberapa teman-teman kita di beberapa perusahaan kena PHK, ya kan? Ada penutupan juga. Ya. Kemarin Sritex juga tutup. Yang lumayan besar ya. Apa akhirnya? Ada yang disuarakan juga di Nah, itu sudah disampaikan. Makanya kita perlu segera ada perbaikan undang-undang. Ya. Karena saya sempat sampaikan juga bahwa bagaimana kita saksikan oknum pengusaha jahat seperti yang ada di Surabaya, yang mana Diana, di mana ketika wakil wali kota Surabaya datang melakukan kunjungan ke perusahaannya, malah dilaporkan ke Polda Jatim sebagai penipu. Dan lucunya lagi, wakil menteri tenaga kerja sendiri datangi perusahaan itu nggak dianggap. Lah kalau pengusaha seperti pengusaha jahat, oknum ya, oknum pengusaha karena nggak semuanya, semua, ya hanya sebagian kecil lah pengusaha Indonesia itu yang jahat. Oknum pengusaha seperti Diana ini dibiarkan, di mana harga diri, harkat martabat pejabat negara, negara aja nggak dianggap, apalagi kita sebagai rakyat. Betul. Nah, ini juga perlu kita dorong agar segera dilakukan tindakan tegas terhadap oknum pengusaha jahat seperti Diana itu dan backingnya, karena nggak mungkin juga dia berani segitu kalau nggak punya backing. Ada backingannya pasti. Nah ya, itu. Nah kita minta itu tolong diberikan sanksi tegas, kalau perlu dilakukan pemecatan lah. Kalau Polda Jatim nggak bisa menindak tegas itu, ya udah copot aja ke Polda Jatim. Untuk apa jadi pejabat di situ? Nggak bisa menjaga marwah, harkat martabat pejabat negara selevel wakil menteri loh. Betul. Wakil menteri itu kan pembantu presiden langsung loh yang datang ke sana, masa dicuekin kayak begitu. Betul. Yang kemarin sempat viral itu ya Pak ya. Iya. Penahanan ijazah kalau nggak salah. Betul. Belum lagi kasus Taman Safari, perbudakan. Nah itu kan semua harus kita suarakan. Dan satu hal tadi yang menarik, bahwa jika disetujui, maka beliau bersedia mengangkat Marsina sebagai pahlawan nasional. Itu salah satu. Ya, itu yang sedang dikaji lagi kembali oleh pemerintah ya Pak ya. Artinya dikaji lagi kembali, dan ini tentu saja, dan satu hal yang paling disambut sangat antusias oleh Mas Aksi tadi ketika beliau berorasi itu adalah keseriusan beliau untuk memberantas korupsi. Nah, karena kita juga sudah tahu negara ini hancur karena 10 tahun terakhir itu ya. Betul. Banyak mafia beras banyak, mafia pupuk, pemalsuan pupuk, mafia apalagi ini, mafia ketenaga kerjaan juga. Kalau mau masuk harus bayar. Ujung ke ujung mafia Jadi semua jadi. Iya kan, pungli-pungli yang terjadi Pak, betul, minyak goreng. Iya kan? Lucu. BBM kemarin. Yang atasnya minyak, bawahnya minyak. Minyak, lo antri minyak goreng. Betul. Ini kan sebuah paradoks. Anomali, betul. Terus kemana minyaknya gitu? Nah, kemana minyaknya Jadi habis? pertanyaan, Ternyata betul. setelah diselidik diselidik Tahan oleh oknum, padahal oknum pengusaha itu udah disubsidi negara, udah pakai tanah negara, ya kan? Tambah subsidi, hasilnya dijual ke luar negeri. Jadi wah itulah. Nah ini kita dorong dan beliau minta didukung, dan buruh Indonesia siap mendukung Prabowo berantas korupsi. Siap amin, semoga terwujud. Jadi Pak, kan ada orang kan juga, dia sempat mengeluh juga. Saya aneh kalau ada rakyat Indonesia yang demo mendukung koruptor. Itu logikanya di mana? Maka dari ini kita tegaskan, nanti jika ada hal seperti itu, maka buruh siap melakukan aksi mendukung Prabowo dalam rangka memberantas korupsi. Siap. Karena korupsilah yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Betul. Dan ini penyakit sudah lama Pak ya, memang tahunan dan memang harus segera. Korupsi itu dilakukan secara berjamaah dan oleh penguasa. Karena yang bisa korupsi pasti penguasa, pejabat. Gitu. Betul. Ya kan? Ya, elit global inilah Pak ya. Nggak mungkin rakyat yang korupsi. Iya, betul. Ya kan? Pak, terakhir berapa teman-teman buruh yang hadir hari ini Pak? Hari ini saya dengar sekitar 200.000. 200.000. Ya, dan dari KBMI sendiri sekitar kurang lebih hampir 10.000 dari ada 5 federasi, yaitu Federasi Serikat Buruh Sejahtera Independen 92, kemudian Federasi Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, kemudian Federasi Buruh Kerakyatan, kemudian Federasi Serikat Pekerja Pajajaran Mandiri, kemudian Federasi Serikat Pekerja Buruh Industri Sepatu dan Sandal. Itu datang dari Cirebon, dari Karawang, dari Majalengka, Purwakarta tadi, dari betul. Karawang, dari Bogor, Cianjur, Sukabumi, ya kan, Tasikmalaya,
Bandung Barat, Serang, Tangerang, Banten, waduh udah. Betul. Udah tumpah ruah tadi. Habis ini rencananya memang teman-teman buruh tuh ada aksi lanjutan atau mungkin langsung hari ini langsung membubarkan diri semua kota masing-masing, Pak? Udah tadi di sini sempat melakukan orasi sedikit karena kan pimpinan-pimpinan buruh yang berorasi tadi di podium kan dibatasi oleh waktu ya. Betul. Hanya diwakili oleh 4 orang, jadi kami tempat menggelar tadi di sini agar masing-masing ketua federasi yang tergabung terafiliasi dengan Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia itu bisa menyampaikan juga. Sekaligus kita menyampaikan, memberikan arahan kepada seluruh anggota kami di seluruh Indonesia bahwa kita sudah mendengarkan tadi bagaimana pidato Prabowo yang merupakan forum mediasi antara buruh dengan Prabowo. Artinya betul. selama ini kita aksi-aksi kan ujung-ujungnya kan harus ingin didengarkan aspirasinya. Betul. Kalau rejim sebelumnya kita datang, dia kabur. Dia kabur, oke. Kan pergi aman bebek ke Kalimantan kan. Dan bisa dikatakan Pak Prabowo ini jadi presiden pertama yang memang langsung menemui para buruh di aksi Mei. Dia yang datang. Ya. Langsung Lah kalau presidennya datang masa kita kabur? Ya, betul, Ya nggak betul. mungkin dong. Betul. Ya kita harus hadapi dan kita sampaikan. Betul. Tadi alhamdulillah walaupun dialognya semi lagi berbalas orasi politik. Ya. Tapi intinya poinnya ketemu. Ya. Akhirnya beliau memahami merasakan betul apa yang dirasakan oleh buruh, petani, nelayan, rakyat Indonesia. Dia ingin tidak ada lagi rakyat Indonesia yang mengalami kemiskinan, putus sekolah, tidak bisa makan dan sebagainya. Siap. Dan ini merupakan, saya jujur, anggota saya mukanya semua sumringah. Karena baru kali ini kita Mede ada ditemui oleh Langsung presiden ya. Tahun sebelumnya malah kabur. Ya. Jauh dari inilah. Artinya teman-teman buruh memang mengapresiasi juga ya kehadiran Bapak Presiden hari ini ya. Iya. Oke, dan Kami semoga sangat memang mengapresiasi ada dan tinggal kita menunggu. Betul, ada Jangan feedback yang baik ya dari sampai pemerintah, apa baik. yang dia sampaikan ini hanya ya minjam istilah dia juga Omon-omon ya. Omon-omon, ya. Omon-omon, dan kita juga memahami 6 bulan baru masuk 7 bulan ini saya pikir sebuah waktu yang masih sangat pendek ya. Betul. Kita berharap nanti kita kasih waktu Mei tahun depan ya kita mau lihat mana yang terrealisasikan. Bagaimana progresnya, betul. Mana progresnya. Kalau tidak ya kita kawal. Kita tetap siap. melakukan kritik terhadap Prabowo karena bagi kita adalah janji adalah hutang. Siap. Dan sebagai seorang yang mengaku patriotik, demokratis, berjiwa Pancasila, ya kan, apa yang Anda janjikan kepada rakyat, maka itu yang harus laksanakan. Gitu. Oke, Bapak Daeng Wahidin, terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Bapak Daeng Wahidin, betul ya namanya, Pak ya? Iya. Presiden KBMI, Presiden Konfederasi, KBMI, Masya Allah, dan Konfederasi Muslim. Konfederasi seluruh buruh Merdeka Indonesia, siap. Muslim tadi apa, Pak? Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Persaudaraan Masya Pekerja Allah. Indonesia, federasinya, Siap. Masya Jadi Allah. federasi itu adalah gabungan federasi menjadi konfederasi. Siap. Konfederasi. Kalau federasi itu gabungan serikat-serikat di tingkat perusahaan. Menjadi satu menjadi federasi. Oke, konfederasi paling atas berarti. Ya, betul. Oke, ada lagi nih? Sudah aman ya? Oke, terima kasih Bapak Thank you, Daeng. Pak Daeng, Ya, Sama-sama. semoga sehat selalu sekeluarga. Ya, Salam buat teman-teman aliansi buruh. masyarakat sipil, Bang, terima ya. kasih banyak. Ya, Siap. aliansi. Sukses terus. Amin. Siap, thank you. Aliansi masyarakat sipil. Yes. Terus bantu buruh, terus bantu rakyat, terus Yes. bantu petani, terus Yes. bantu nelayan, terus bantu rakyat bis kota, terus bantu pedagang UMKM. Yes. Untuk memperjuangkan hak-haknya yang harusnya disiapkan, diwujudkan oleh negara. Amin, betul. Siap. Demi mewujudkan cita-cita bangsa ini menuju Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Selamat Siap. buat aliansi masyarakat sipil. Siap, thank you Bapak. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Ayo, thank you. Oke, Pak. Itu panggungnya, cuy. Iya, stage sebelah sana tuh. Ya, kita menemukan sebuah bukti. Ya. Bukti apa ini, Li? Representatif dari betapa kerasnya kehidupan dan pekerjaan buruh. Yes, solnya lepas. Soalnya lepas. Ha-ha. Dan ngomongin soal sepatu, Li, ada kaitan jelas antara sepatu dan buruh. Gak Dimana apa? dulu memang ada simbol-simbol sepatu Ya. Ini dilempar ke atas. yang dilempar ke atas juga. Yes. Dan ada satu merek sepatu yang memang menjadi simbol buruh. Bata. Perlawanan. Apaan? Oh, Doc Mart. Iya, Doc Mart. Oke? Doc Mart. Ah. Tapi sekarang jadi simbol penonton bola. Kemegahan Iya. apa segala Karena macam, mahal, Doc Mart cuy. warna pink kan segala macam bla bla. Oke, jadi sepatu ini menjadi simbol bahwasannya dia lupa sol. Jadi nanti kalau ada yang nonton dia lupa sepatunya nge-sol. hilang, kabarin ya. Kita Iya. ada di sini ya. Nanti telepon Ini aja. Bang, lokal nih coy. Lokal. nih ya. Beli di siap. pasar kayaknya. Iya.
Atus dan Bang Edoy. Papu Bang Edoy! Bang Edoy! Papu Bang Edoy! Wes ya? Aman ya? DPR ya? Selamat siang Pak, selamat bertugas Pak. Assalamualaikum. Kopi. Permisi Pak. Assalamualaikum. Kopi. Kopi hitam, kapal api. Dua. Kapal api. Kopi. Teman-teman berapa? Lu mau kopi? Sekalian nongkrong kita. Ada kopi. Special mix 1 2 3 4 5. Heeh. Pinter juga, Bang. Jualan kopi. Tahu aja apa yang diperluin. Kamuflase nggak sih? Kok dikit doang? Enggak, kan kopi-kopi buat mereka juga kan. Bukan kamuflase. Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Enggak ya? Heeh. Niat jualan memang. Niat jualan. 1, 2, 3, 4, 5 renceng doang. 5 renceng, iya. Kan dikit. 5 renceng ya. Buat mereka juga, Pit. Oh iya, mereka juga berarti ya? Iya. Ya itu maksudnya kan? Iya. Jualan sekalian. Iya, khusus berarti. Kotor. Tempatnya deh kayaknya. Iya. Wah, gokil ada kuda, ah. Kalau Kuda siapa? ini just in case. Hah? Kan Pak Presiden kan kudabel lah pokoknya semuanya. Mungkin tadi dia hadir pakai pengawalan kuda. Bagaimana ya kan? Asik sih. Gak niat ya. Kalau jualan termosnya ada. Itu termasuk di situ kok. Iya. Nggak jualan berarti. Jualan, Bukan. Renteng kok. Ya, Hari Buruh Internasional nih. Alhamdulillah. Memang yang akhirnya jadi pembeda. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama salah satu korlapnya. Presiden. Tahun ini Presiden datang. Ya. Bikin panggung segede ini. Ya kan? Langsung menyambut buruh. Langsung menyambut buruh. Dan ada pertanyaan tadi, IO-nya siapa? Nggak tahu. Uangnya dari mana? Lumayan duitnya tuh. Ada ya? Ada, Dan pasti. Antara kan udah gede banget. Betul. Oke. Investasi. Tapi yang jelas kita mengapresiasi sekali pemerintah Yes. hari ini langsung menemui buruh. Dan bahkan buruhnya pun mengapresiasi ya. Yes. Presiden datang sendiri dan mendengarkan semua aspirasi rakyat dan Yes. buruh terutama ya. Ya, dan memang banyak banget yang mereka harapkan dari Betul. pertemuan hari ini. Betul. Ya kan? Semoga ada tindak lanjut dari Betul. pemerintah juga, ada Betul, progres betul. yang ditunjukkan sama pemerintah untuk kesejahteraan karena seluruh buruh Indonesia. Seluruh buruh Indonesia ya, betul. di seluruh Indonesia. Seluruh Ya, Indonesia, betul, yes. betul. Dan karena memang banyak banget. Baru tadi Infonya 200.000. 200.000 yang hadir orang, hari coy. ini, betul. Yes, 0, sekian persen. 200.000. That's right. Rakyat Hadir Indonesia semua dan hadir di semuanya sini. Senang alhamdulillah ketemu Pak Presiden yang menyambut langsung dan mendengarkan semua aspirasi rakyat. Dan bisa goyang. Ada konser. Yes. Siapa aja konsernya? Ada Happy Asmara. Push. Nggak tahu, gua nggak tahu. Ada NDX. Tipex. Ada tim X. Ada tim X. Ada Tipex. Gua nggak tahu. Thank you. Alhamdulillah, thank you. Ketemu lagi di berikutnya nanti. Siap. Kita mau lanjut Kita ke masih DPR. muter-muter ya. Kita masih Yes. lihat teman-teman. Ini yang buruh, nanti berikutnya perspektif lain. Betul. Dari aliansi masyarakat sipil atau mungkin dari Mahasiswa. teman-teman mahasiswa ya. Yes. Jadi begitu teman-teman wartawan, kepolisian hari ini sudah mempertontonkan bagaimana mereka melindungi kekuasaan. Tentu hal ini kita dengarkan undang-undang. Kepolisian itu alat negara.
Pasang mikrofon nggak sih? Iya makanya. Kita setting dulu. Setting. Biar teman-teman masyarakat tahu bahwa kepolisian naik motor. Bukan berapa lagi? Gaul-gaul cuy kayaknya kesini ya. Gaul-gaul. Iya. Anak-anak muda gitu kan. Karena libur hari ini kan startup. Iya. Dava 1. Lo Pit? Boleh deh El. Satu, Lu nggak bawa dua, cash loh. 3, 4 ya, langsung aja 4. Tentara ke barak. Gokil dihimbau jaga kebersihan sama dia. Oleh Sekretaris Jenderal Gabungan Serikat Buruh Bagus dong. Indonesia Iya. dengan pernyataan sikap kita aksi dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional. Imperialisme! Imperialisme! Hancurkan! Persoalan kepastian hukum selalu dilimpahkan dan selalu diberikan karpet Trump. tahun oh iya. 2020. Tapi Oh iya. Prosesnya sudah kita tolak. Kaum buruh di hampir seluruh dengan daya Ya oke teman-teman, kita lagi di titik aksi di depan gerbang DPR MPR, di mana teman-teman buruh dan aliansi masyarakat sipil sedang hanya berubah menjadi perpu. memberikan orasinya, sedang Yang kemudian perpu berubah bicara secara lantang bahwasannya banyak tuntutan yang coba disampaikan hari ini, dari mulai kembalikan tentara ke barak, terus kemudian ya itu dia mencabut RUU TNI, Cipta kerja. betul, percepatan untuk undang-undang cipta kerja dan beberapa tuntutan yang lainnya. Tadi kami juga menemukan beberapa tulisan-tulisan yang memang disebarkan oleh teman-teman di sini, di mana mereka menyampaikan bahwasannya sahkan segera RUU PPRT, lalu kemudian memberikan kepastian dan kelangsungan kerja, berikan pendidikan gratis bukan makan siang gratis, lalu kemudian sahkan segera undang-undang perampasan aset. Ini menjadi 5 poin utama yang ingin disampaikan sama teman-teman buruh hari ini, dan teman-teman dari aliansi masyarakat sipil. Kita lihat tumpah ruah di sini semua. Memang harinya juga di jam hampir jam 5 sore, Masih ramai di mana ya? menjadi jam-jam yang cukup krusiali. Ya. Tadi kita juga lihat sebelah sana aparat polisian sudah mulai bersiap sudah juga siap semua, ya. untuk mencoba untuk membubarkan aksi massa hari ini. Ya. Penurunan kualitas hidup sangat-sangat dirasakan oleh kaum buruh, dan itu dibangun dan itu dilegalkan oleh rezim, oleh pemerintah melalui kebijakan. Kaum buruh Oh, enggak. hanya memperhatikan kaum buruh. Gokil. Bro. Halo Bang. Udah sering berarti bro, apa kabar? Iya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, assalamualaikum, salam kenal Ali. Ya. Kayak Bro, komplit nih bro. Betul. Udah ready berarti? sudah ready gitu. Asik. Berarti ini nggak pertama kali ya ikut aksi kayak gini? Asik. Dari mana? Dari kita Salah satu podcast. channel Weekend Ya, Bros namanya. Weekend Bros namanya. Weekend Bros Di YouTube. namanya. Izin ya, nggak apa-apa Mas ya. Karena kita melihat outfitnya menarik. Ya. Artinya memang kan banyak juga masyarakat sipil mempertanyakan gitu. Beberapa Ya. teman-teman kan memang secara outfit cukup prepare begitu ya. Ya. Terkait di jam-jam kritis juga. Kita lihat juga tadi polisi di sana udah mulai berkumpul. Kayaknya memang ingin membubarkan massa ketika memang sudah menyentuh Jam-jam ini ya. Artinya Mas, maksudnya memang outfit ini Sampai akhir. Standby sampai akhir. standby sampai akhir. Oh siap. Makanya memang diperlukan karena memang represifnya aparat di beberapa aksi sebelumnya itu terjadi juga. Itu kan yang menjadi alasan akhirnya. Ada Mas dari mana Mas? Sorry Mas kalau boleh tahu. Masyarakat sipil ya. Masyarakat sipil Aliansi sama, masyarakat ya, sipil siap. ya, Oke, ya, siap. ya. Oke. Apa yang kemudian jadi tuntutan di hari buruh internasional ini Mas? Dari teman-teman gebrak kan ada beberapa tuntutan, tapi yang kalau dari kita ya masih fokus ke RUU TNI ya. Karena ya udah disahkan secara diam-diam. Ya, betul. Dan ya kita masih berusaha biar ya walaupun kayak nggak bakalan ini ya tetap itu, tapi ya Tetap ya, serendah-rendahnya suarakan. perjuangan ya tetap Ya, berjuang. ya. Pemerintah harus tahu memang rakyat Tidak setuju. tidak Menolak. setuju sama hal ini, Ya. betul dan itu Ya. betul. Dan kembalikan memang TNI harus kembali. Kembalikan ke barak Gitu ya. ya. Iya. Gitu.
Apalagi nih? Apalagi nih? Yang gue tanya nih. Biasanya jam berapa sih? Akan pecah biasa sepengalamannya ya. Ini jam-jam udah kritis kan ya? Biasanya itu di jam setengah 7 sampai jam 7. Setengah 7 jam Itu 7, waktu oke. kritis. Oke. Dan nanti biasanya teman-teman dari mahasiswa atau buruh biasanya bubaran sebelum jam itu. Ya. Nah kita ngawal nyisir teman-teman yang masih ketinggalan. Oke, oke. Dan kita juga ngeliat beberapa kelompok teman-teman medis juga emang udah Ya, Ya, standby juga ya. Ya. sama teman-teman medis akan sampai akhir juga. Kayak nanti barengan nyisir cuma karena biasanya ada penangkapan kan. I see. Setelah penangkapan itu biasanya cara keluarnya gimana mereka? Dibawa ke kantor polisi? Tanggal 27 kemarin sih nggak ada penangkapan, penyiksaan iya. Penyiksaan iya. Pukulin? Ya, ada yang sampai kita lihat di Bogor, di sini juga ada. Tanggal 27 masih ada penyiksaan. Penangkapan nggak, jadi disiksa di dalam dilepasin. Wah, biar Biasa kapok kayak gitu maksudnya ya? Siap, oke Mas. Terima kasih banyak sebelumnya. Sukses terus. Ya. Siap hidup rakyat Makasih Indonesia. banyak. Siap. Thank you Mas. Tadi siapa bro? Siapa namanya tadi bro? Rian Ali. Kita podcast. Cuman kita dulu mahasiswa Al Azhar, lulusan. Podcastnya tadi apa namanya? Weekend Bros. Weekend Bros namanya. Weekend Bros. YouTube, Instagram, TikTok. Ya. Dan memang Ini ngikut ke berapa kali? Ini kita aksi kedua kali. PPN 12%. PPN 12% pertama. Iya. Yang nggak ikut, yang black ini kan. Pilkada dulu juga gue ikut sih Mas. Gue turun. Tapi belum Weekend Bros, kita belum podcast. Yang Indonesia gelap juga enggak kan kita kan? Indonesia gelap. Indonesia gelap ya, betul. Waktu itu. Tadi juga habis ngeliput dari Monas. Ya, oh di Kuda. Iya, ngeliat. Dan cukup kontras. Ternyata di sana pro. Habis joget soalnya bareng Pak Presiden. Kita ngobrol sama mereka justru malah mendukung Pak Prabowo. Ya, itu emang perpecahan hari ini. I see. Di sana yang bersama pemerintah, di sini yang enggak. Oh iya. Sempat ada mahasiswa ke sana UBK, Bung Karno udah mulai bakar ban. Ya. Diusir sama polisi, disuruh ke sini. Oh iya, tadi ada bekas bakarannya tuh. Ricuh sama polisi. Oh iya. Akhirnya polisi berhasil ditutup mundur. Oke. kawan-kawan pimpinan organisasi oleh orator-orator sebelumnya. Oke. Oke, siap Mas. Thank you Thank you, banyak. Rian. Hati-hati, betul. Ini yang tadi ya. Martina, yes. Yang diajukan oleh Bapak Presiden Prabowo, bahwasannya ada wacana untuk kemudian menjadikan Ibu Marsina sebagai pahlawan nasional. Marsina ini siapa Ibu Marsina? Marsina ini salah satu buruh yang dipersekusi, yang dibunuh oleh tentara. Kenapa? Di tahun 94. Karena dia sibuk memprotes hak-hak buruh, upah dan segala macam. Dan sekarang baru mau dijadiin pahlawan. Yes. Untuk menekan pergerakan buruh berarti ya. Waktu itu dia minta keadilan dan memperjuangkan hak-hak buruh. Oke. Yes. Ibu Marsina. Dan sekarang baru mau mulai ada omongan ya untuk dinaikkan jadi pahlawan Ibu Marsina. Iya, tadi di pidato Pak Presiden tadi pagi. Itu berarti untuk menekan pergerakan buruh melawan. Supaya ya udahlah kita kasih buruh Bisa Marsina. jadi kita minta tanggapan kali ya, Ya, dari teman-teman yang bisa. Oke, kita kelas pekerja. Mau coba lihat. Ya. Teman-teman ngobrol dong gitu. Boleh ngobrol nggak? Mbak yang ini yang ngeprint ininya. Oh iya, oke. Mau nanya dong boleh nggak? Kita boleh ngobrol nggak? Kita belum. Boleh ngobrol nggak? Sama perempuan kalau boleh, sama Iya. perempuan boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Mbak Febri, Mbak Polwan. Febri. Jangan polwan dong. Oh iya, Polwan. Hah? Polwan. Polwan. Nggak mau kalau polwan. Itu Ibu Marsina ya. Ayo dong, kita mau ngomongin tentang Ibu Marsina. beberapa tokoh yang kalian paparkan hari ini. Weekend Bros. Nih. Cakep dapat Fit. Ayo dong nggak? Dapat. Ayo. Ayo ke situ udah mau itu ayo gerak. Iya, kita kesana sebelah sana. Iya. Ya, halo. Mbak Febrina. Ali. Oke, Kak Febrina. Kak Febrina dari mana sih? Aku dari Kontras. Kontras. Ya, Kontras. Komisi Orang Hilang korban tindak kekerasan. Kontras akhirnya mencuat memang setelah Bapak Munir waktu itu. Ya bener Ya betul, meninggal dibunuh di pesawat Garuda. Oke. Oh, Munir. Munir.
Oke. 2004 tahun 2004. Oke. Terakhir juga sempat viral waktu ngegebrak, bukan ngegebrak sih, buka pintu Di Fairmont. betul. Kalian, wah. Salah satunya Keren banget ya. salah satunya adalah teman-teman kontras. Ketika beberapa legislatif kita secara diam-diam sedang merancang tentang Di hotel. Di hotel. Ya. Fairmont. Ada padahal di sini kan? Ada. Bagus banget ya kan AC apa ya? Kak, dirimu ngapain sih hari ini sama teman-teman di sini? Oke, sama teman-teman kontras di sini sebenarnya kita mau sedikit menaikkan isu gitu, mengingatkan teman-teman. Ada nih dari pemerintahan juga mau menaikkan isu soal pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Wow. Walaupun tadi pagi Memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto yang mana kita tahu sendiri rekam jejaknya tuh nggak baik-baik banget gitu ya. Terlebih kalau kita lihat, aku nggak akan ngomongin dari segi ekonomi, tapi aku akan ngomongin dari segi hak asasi manusia. Di sini teman-teman kita dari Kontras sudah merangkum banyak tragedi kemanusiaan yang terjadi di era Soeharto, dan yang sampai saat ini itu belum menemukan penuntasannya secara hukum. Jadi penyelesaian secara hukumnya tidak ada, tapi mau diselesaikan ibaratnya secara kekeluargaan. Bagaimana nyawa yang hilang bisa Selesaikan kekeluargaan. diselesaikan secara kekeluargaan gitu kan? Sorry Kak, potong. Walaupun tadi maksudnya tadi siang di Monas Pak Presiden sempat menyampaikan juga bahwasannya salah satu tokoh yang kemudian juga sibuk diperjuangkan oleh teman-teman Kontras, Ibu Marsina nih, sempat atau mau dicanangkan untuk jadi pahlawan Jadi juga. pahlawan ya. Kita juga tadi cukup terkejut gitu ya ketika diapresiasi nggak sama-sama? apa kita apresiasi sebenarnya ya, apresiasi ketika Prabowo mau memberikan gelar pahlawan kepada Marsina, tapi yang perlu di-highlight adalah jangan sampai pemberian gelar pahlawan kepada Marsina justru melegitimasi pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto, karena jelas berbeda perjuangannya. Betul. Ya kan, Marsina Berjuang untuk hak-hak buruh. perempuan gitu kan, sedangkan Soeharto terduga pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu yang sampai saat ini belum menemukan penyelesaiannya. terkait dengan May Day Betul. Internasional 2025 tahun ini. Apa yang kemudian jadi isu paling utama? Tadi teman-teman buruh juga udah sempat kita Betul. Tadi isu utama kita satu adalah pemberian gelar menolak pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Karena apa? Ketika gelar pahlawan diberikan kepada Soeharto gitu ya, maka sekitar 50 juta gitu ya besarannya akan mengalir tuh ke keluarga cendana itu mereka. 50 juta apa? 50 juta rupiah. Oke. Rupiah. tapi kan kecil. Buat mereka receh lah. Buat mereka Jajan sehari lah ya. Buat kita Tapi tetap kelas aja. buruh. Iya betul. Ya kan, buat kita kelas buruh itu bisa menyekolahkan anak, berapa ribu anak bisa disekolahkan dengan 50 juta gitu kan, begitu. Jadi salah sasaran kalau misalnya. Kenapa ke dia udah banyak? Ya betul. Begitu. Begitu. Siap. Berapa teman-teman Kontras yang turun hari ini? Satu kantor Kontras berkantor Wow, di DPR keren, RI hari Kontras. ini. Keren. Gitu. Ada lagi Kak yang mau disampaikan Kak? Buat teman-teman di sana, kita ada petisi untuk menolak pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Jadi teman-teman jangan lupa ikut bantu tanda tangani petisi penolakan Soeharto sebagai pahlawan. Ya, siap. Oke. Nanti kita share. Oke Kak, terima kasih banyak. Thank you. Semoga Febrina. aman terus sampai di rumah masing-masing ya. Thank you. Karena di jam-jam kritis nih. Betul. Ya, semoga teman-teman tidak capek untuk terus meneriakan apa yang kemudian jadi isu kalian. Oke, terima kasih banyak sebelumnya. Terima kasih banyak. Oke, thank you. Ini barisan depan nih, gokil. Ada yang dibakar, hah? Ada kayaknya. Tentu tidak layak kawan-kawan. Kenapa? Udah pada geser gue sih. Ikut aja. Ya, yuk. Jor. Anak man. Ya kan?
Barisan depan loh anak manfaat, gokil loh. Halo. Gokil. Halo. Gokil. Ngapain? Dav, mau difotoin nggak, Dav? Ngapain? Laporin ke sekolah. Kasih tahu. Laporin deh. 1, 2, 3. Nggak dapat speed. Ya. Nggak ada. Ayo. Sini kali ya, Dav ya. Gokil ya. Hah? Rakyat bersatu gimana nih? Gimana nggak takut mereka? Baru segini kan? Gila, drone-nya banyak banget, Bro. Naikin drone, naikin lah. Jangan. Gue takut diiniin. Ada anti drone kan soalnya kan? Iya. Undang-undang Cipta Kerja. Iya. Cabut undang-undang TNI. Tolak gelar pahlawan Soeharto. Copot sebelah ya. Oh, pantesan ya. Kita nemu tadi ya. Tapi bukan fans. Oh, soalnya udah lu bawa. Di bawah soalnya. Coba. Gue boleh izin foto nggak sih? Lucu banget lagi. Jadi foto apa namanya yang ini? Yang tipis tau nggak lo? Perjuangan gue segitunya. Wih. Aspal. Saksi hidup, gokil. Minta ganti sama kantor. Ini harus masuk museum fans sih. Gue udah banyak yang rusak sih gara-gara Oh ya? kerja. Minta ganti, reimbursement. Yang pertama, Nah. ini robek. Robek, kulitnya robek, Dokmart. Robek semua, enggak. Pantofel. Sepatu kayak Nike gitu, tapi bukan Nike. Yang Selamat Hari Guru semuanya. Guru, petani, mahasiswa, rakyat adalah pemeran utama di sebuah opera. Nah, ya kan? Masa-masa naik bis kota dengan wajah yang sama, terbesit-bisikan di kepala keraguan yang kau rasa. Asam garamku rasakan, dia kucing terbengkalai. Kau tertua tak beralaskan, melihat tubuhnya terkulai. Bila maya hidupanmu sedang kacau, ada kalanya badai tinggi bersandiwara, tak sekalipun ku melakukanmu. Kau pemeran utama di sebuah opera. Masa-masa naik bis kota dengan wajah yang sama, terbesit bisikan di kepala. Ambil posisi. Oke, ini sekarang kondisi udah mulai parah. Mobil udah maju untuk nyiramin semua yang ada di situ. Jadi sekarang kita udah mulai mundur. Karena depannya udah rusuh, udah mulai pakai petasan, terus pakai flare dilemparin ke arah DPR-nya. Oke, sekarang jam 17.12. Ya, hampir setengah 6 lah, Hampir 5.15. Sekarang udah dipukul mundur, udah mulai disiramin di depan. Padahal tadi ada band yang lagi The Johnson. The Johnson lagi main. Ada Brandals juga lagi main. Brandals juga sempat ada. Tapi memang tadi teman-teman dari buruh juga udah memperingati bahwasannya memang rakyat yang tumpah di sini bukan cuma laki-laki, artinya memang ada ibu-ibu, perempuan, ada anak-anak kecil juga. Makanya Dan sekarang udah mulai kemudian- mundur, ibu-ibu perempuan. Mungkin Yes. yang stay di depan yang ini ya, masa sampai Ya. akhir kan. Dan aparat mulai represif di jam Ya. segini. Ya. Dan selalu menjadi jam-jam krusial. Maghrib. Di jam-jam segini memang akan dipukul mundur. Ya, Seperti tadi kata ini ya, teman kita Rian, yang udah full pakai peralatan lengkap. Jadi kita putuskan untuk hari ini kita sudahi dulu. kita sudahi Sampai dulu ya. bertemu di aksi berikutnya Aksi ya. berikutnya, oke. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.